Kedua, itu terdapat inkonsistensi. Jadi tidak sejalan dan tidak konsisten mengenai fakta-fakta sejarah, geografis dan budaya pada zaman itu. Karena dari gaya penulisannya yang menuliskan menggunakan gaya bahasa Itali dan Spanyol begitu. Ketiga, ini bisa diindikasi karena ada pengaruh tulisan dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada sedikit pengaruh di situ yang dimana diindikasi untuk bisa dibilang ya untuk meng-create sebuah keyakinan baru, ya bisa dibilang agama Islam lah begitu. Dan ke berikutnya, konteks penulisan itu tadi, bahasa dan gaya penulisan di abad pertengahan tidak sesuai dan tidak sejalan jika dikaji dari sisi konteks historis pada zaman itu begitu. Jadi begitu makanya tidak dianggap valid dan dianggap sebagai apokrifa karena dari waktu penulisannya begitu, Bang Juma. Waktu penulisannya itu dia jauh di setelah kematian Yesus, 600 tahun setelah kematian Yesus baru muncul Injil itu begitu, Bang Juma. Oke. Saya mau tanya pada saudara nih. Anda tahu tidak yang menurunkan jenazah Yesus, oknum yang dianggap Yesus dari salib? Anda tahu tidak? Itu Salah yang menurunkan murid-murid Yesus. di antaranya Bang Ari, Itu siapa? Bang Ari. Saya kurang ini ya. Mungkin Pak Pendeta yang mengerti ke situ. Saya kurang. iya. Setahu saya, nama dari Barnabas ini kan nama lainnya adalah Yusuf. Yusuf ini jelas dari suku Lewi, dari Siprus. Beliau punya nama asli Yusuf yang kemudian panggilannya adalah Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nama beliau itu di dalam surat-surat Paulus disebutkan kurang lebih 5 kali. Di surat Lukas, di Kisah Para Rasul itu 23 kali. Kenapa orang ini begitu penting diceritakan? Karena orang ini adalah orang yang intim kepada gurunya, Yesus. Jadi Yusuf ini kemudian, kalau dia betul yang menurunkan mayat Yesus dari tiang, maka benarlah kenapa orang Roma menolak catatan-catatannya. Karena Barnabas menunjukkan keadaan yang sesungguhnya terhadap gurunya karena dia adalah pelaku. Dia berada di TKP. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat surat Paulus nih di dalam Galatia 2 misalnya. Di situ kemudian Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Barnabas berada di sana bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang lain. Ini menandakan bahwa Barnabas ini saksi. Kalaupun ditolak, kenapa ditolak? Itu tadi, bukan karena catatan-catatannya itu tidak valid atau catatannya itu tidak sahih. Ketika Anda mengatakan catatan Barnabas itu sebagai bagian daripada apokripa, berarti tidak palsu dong, tapi cuma disembunyikan aja. Kenapa disembunyikan? Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi pada masa itu. Injil Barnabas di era awal kekristenan jelas merupakan ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan anak Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau ada yang ketahuan membaca Injil Barnabas, maka itu akan diungsikan, bahkan dibunuh. Karena dianggap bahwa Injil ini itu akan merusak tatanan kekristenan yang menanamkan akidah pengajaran bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke atas muka bumi, mati digantung untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Jadi ancaman keras akan adanya peredaran Injil Barnabas. Banyak orang-orang yang mengikuti Injil Barnabas itu kemudian yang terbunuh. Mereka dibunuh.
Disebabkan karena orang-orang pada masa itu itu menjadikan Injil Barnabas ini adalah sebagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Wajar itu terjadi. Maka kami orang Islam nih yang netral bertanya, kenapa orang Kristen awal mula tidak mau menerima Injil tersebut? Ada apa? Apa kapasitas dan apa otoritas Kristen memilah antara tulisan murid Yesus dengan tulisan pengikut Paulus? Lebih valid pengikut Paulus daripada pengikut Yesus. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya tentu adalah pesanan Roma dan Yunani. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tulisan Paulus kan Bang hanya dia meneruskan ajaran Yesus. Tapi kalau untuk saksi-saksi mengenai kehidupannya sampai penyalipannya, yaitu para rasul, dan yang memang menulis secara langsung itu Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan dia seorang tabib ke teman kerjanya si Paulus. Kalau si Markus kan dia penerjemahnya si Petrus. Kalau Petrus kan saksi mata langsung. Jadi mungkin yang menuliskan mengenai kesaksiannya si Petrus ini ya si Markus. Jadi datanya valid begitu Bang. Dan keempatnya ini dia konsisten. Cerita keempat saksi mata ini konsisten. Tidak ada yang kontradiksi dari saksi keempat penulisan Injil sinoptik ini begitu Bang. Jadi menurut hukum Yahudi tadi itu kalau dua saksi dianggap itu sudah valid begitu Bang. Jadi kalau saya menilai ya, itu tanggapan sebagai seorang Kristen. Tapi kalau saya menilai, Barnabas ini lebih berpotensi catatan-catatannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kemudian kontak dengan Yesus. Nah sekarang yang harus diselesaikan ketika saudara mengatakan Matius dan Yohanes ini adalah saksi utama, itu salah itu. Itu salah itu Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh Bang. Matius Yohanes. Itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan Anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba Anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ Anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Makanya saya udah katakan sama saudara, pada tahun 382, orang-orang di sana itu akan dibunuh kalau mereka kemudian mempelajari apalagi mengikuti pengajaran daripada Injil Barnabas. Itu yang terjadi. Terlepas Anda menolak itu, keadaan yang menyebabkan Anda harus paham bahwa Injil Barnabas ditolak karena tidak sesuai dengan konsep kepercayaan Romawi dan Yunani. Itu aja. Tapi kalau dari aspek pengajaran lebih sahih, lebih valid, karena Barnabas adalah saksi hidup. Dia murid. Kenapa Paulus diterima? Kenapa Barnabas tidak diterima? Ya itu tadi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Makanya mereka ketika di Antioquia terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Paulus melihat ini, Paulus semakin hari semakin aneh. Yesus yang tadinya diajarkan kemudian untuk bersunat, dia malah melarang orang bersunat. Yesus yang mengajarkan untuk bersabat, dia justru larinya ke hari Minggu. Oh, dia lebih berat kepada orang Roma dan Yunani. Tertinggallah maka terpisahlah mereka kemudian berdua. Nah, itu yang terjadi Bang. Itu yang terjadi. Itu penilaian saya sebagai seorang Muslim. Saya kira begitu untuk sementara dari saya. Silakan ada Dinda Ardiansa yang mungkin data-datanya bisa disajikan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada saudara kita ini. Silakan Dinda Ardiansa atau yang lain. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Boleh izin masuk?
Izin dulu, Bang Ardi monitor, Bang Ardiansah. Jangan tidur kau Bang Ardi. Bang Ardi, panggilan kedua. Oke, silakan Bang Daman. Bang Ganda ini Kristen ya, Ganda Situmeang. Buka mic-nya coba. Bang Ganda, tadi katanya Kristen. Kalau kita meninjau dari penjabaran Al-Quran, kalau kita meninjau daripada penjabaran Al-Quran, dijabarkan itu di dalam Al-Maryam ayat 39 kalau nggak salah. Ketika dikatakan fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih pahamlah golongan-golongan daripada mereka itu. Sekarang seperti ini. Al-Quran mengenon manusia melalui di dalam Al-Baqarah dikatakan am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata qanu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya Allah ingin katakan ini Al-Quran datang di akhir sejarah dan menutup sejarah keagamaan. Karena kata Allah afata'lamuna amillah, karena aku yang paling tahu siapa mereka yang ada di belakang. Makanya Al-Quran harus datang di akhir. Sekarang kita meninjau di antara Barnabas dan Bang Paulus itu. Dikatakan gini, fakhtalafal ahzab min bainihim. Berselisih paham golongan di antara mereka itu. Maka saat itu Islam menjabarkan ada 4 yang berselisih paham yang menyatakan siapa Isa. Dikatakan man huwa Isa. Mereka menjawab. Pertama ada kubu Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, yang terakhir ada Hawariyun. Pertama kita jabarkan dulu penjabaran Al-Quran, baru kita kaitkan dengan sejarah dunia. Dikatakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ada Yakubiyah, di mana Yakubiyah itu ketika ditanyakan kepada man huwa Isa, mereka menjawab huwallah, dia itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Ditanya oleh kubu yang kedua. Karena dia itu adalah ihbitu minas sama, turun daripada langit. Ahya minal ahya, menghidupkan daripada segala kehidupan. Amat minal amat, mematikan daripada segala kematian. Berselisih paham mereka setelah Nabi Isa tidak lagi di bumi. Yang kedua mengatakan kazabta, engkau berbohong. Siapa jadi dia? Yang kedua Nasturiyah menjabarkan dia sebagai anak Allah. Yang ketiga ada yang namanya Yakubiyah Malakaniyah, ada Mulkiyah. Mulkiyah menjabarkan dengan pemahaman Triteos, di mana awal-awal mula-mulanya, di mana pertama Bunda Maria itu dan Nabi Isa juga disembahkan. Kita masuk ke sejarah dunia, di mana di dalam sejarah dunia sebelum pada masa konsili masih terpandanglah Bunda Maria itu mula-mula sebelum konsili 431 di Konstantinopel, itu masih terpandangnya bahwa Bunda Maria sebagai sesembahan. Di dalam konsili justru Bunda Maria pemahaman Mom of God diganti menjadi Mom of Christ. Saat itu diganti. Nah, kita masuk ke Injil Barnabas. Sekarang kita melihat, bukankah ini Barnabas ini adalah hidup juga pada masa Yesus ya? Nah, sekarang gini, ini di antara semua yang menyaksikan Yesus, kenapa berselisih paham? Sehingga ada ajaran-ajaran yang berbeda. Makanya si Barnabas ini mencatatkan sesuatu di dalam pandangannya tentang siapa Yesus. Makanya banyaknya di dalam Islam, di dalam Injil Barnabas itu yang menyebutkan dia hanya utusan Tuhan. Sama seperti awal mula-mulanya ajaran di tempat kelahiran Yesus sendiri. Sekarang di tempat kelahiran Yesus sendiri, coba kita perhatikan, di antara Israel ataupun Palestina, kenapa di tempat dia lahir, di tempat dia disalib, yang dikatakan disalib itu, justru agama itu tidak berkembang. Untuk menunjukkan ada pandangan yang diciptakan oleh manusia terhadap dirinya, sehingga itu ditolakkan bahkan di kampung halamannya sendiri. Bahkan faktanya sampai sekarang. Kita melihat Israel, nyembah apa mereka? Yahudi. Kita lihat di Palestina, nyembah apa mereka? Ada yang nyembah Yesus.
Untuk menunjukkan apa? Ajarannya berkembang di tempat Yesus dilahirkan, di tempat Yesus dikatakan mati, justru bukan Kristen. Untuk menunjukkan apa? Ada pandangan berbeda. Makanya Barnabas mencatatkan kitab-kitab yang menyebutkan inilah ajaran mula-mula Yesus. Begini bang, Seperti itu kalau dari pengkanonan itu kan disesuaikan dengan beberapa Injil yang memang dia sejalan, ceritanya konsisten dan sama, isinya sama begitu. Nah, kalau ke Injil-Injil yang lain, kenapa tidak valid? Karena tidak ada Injil yang sama, bang. Seperti Injil Barnabas, ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Nggak ada kan, bang? Jadi itu di kanon berdasarkan memang dari konsistennya, dari isi penulisan itu begitu. Jadi dianggap valid dan dimasukkan ke dalam kanon sebagai Injil kanonik ya, karena boleh memang saya dia bertanya kepada sesuai Bapak begitu. dikit aja. Iya. Bapak percaya nggak kalau mulainya ditulisnya Injil itu 400 tahun setelah? Itu ditulis 600 Percaya tahun nggak Pak? malah Percaya? setelah kematian Yesus. Injil Barnabas itu ditulis 600 tahun Oke. setelah kematian Yesus, dan itu Ya, ditulis dalam bahasa ya udah, bahasa Injil Italia dan kodeks Spanyol tertua, begitu. ya udah, kodeks tertua, ya udah, kodeks tertuanya itu apa namanya itu tertulisnya 400 tahun baru dicetakkan kan? Kalau untuk manuskripnya yang asli itu ada di Roma sana, di katedral sana. Di apa? Ya udah, tapi tidak ada yang Katolik manuskrip Roma. abad pertama kan? Bila ada, Manuskripnya ada di Katolik tidak Roma ada ya, yang ditulis pada ada. Gimana? tanya Pak, secara logika tuh gini, 400 tahun setelah Yesus tiada, baru kemudian ditemukannya kodeks yang paling tertua. Sekarang misalnya saya suruh ceritakan kepada Bapak. Bapak coba ceritakan Wak Leman yang hidup 400 tahun yang lalu. Bisa salah nggak? Ataupun tepat sekali gitu. Menurut Bapak nih, saya suruh ceritakan Wak Leman yang ada di 400 tahun sebelumnya. Bisa nggak Bapak ceritain secara konkret tentang siapa dia? Karena kan penulisan itu butuh beberapa proses, begitu melewati beberapa bisa bilang tantangan lah gitu. Makanya dibutuhkan sekitar, karena di zaman itu 2000 sekitar 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu itu kan teknologi belum memadai. Jadi mungkin masih menggunakan mereka itu untuk menyelamatkan isinya itu yang mungkin ada salinan beberapa kali. Tapi kalau untuk lebih Bapak, spesifiknya itu saya Bapak, bukan kapasitas saya oke. ke situ begitu. Anggaplah seperti ini. Bapak, anggaplah seperti ini. Saya menceritakan moyangnya Bapak. Kita anggaplah nama moyangnya Bapak itu, ataupun dari kakek Bapak itu punya kakek, lagi punya kakek, 6 kakek. Saya ceritakan. Tahu nggak Bang? Kakek Abang itu sebenarnya dulunya tahu nggak apa dia? Germo. Dia tugasnya jual-jual PSK. Benar nggak kata-kata saya kira-kira? Sekarang begini Bang, untuk mendukung kesaksian Abang, ada nggak yang kesaksian Abang itu sama dengan maksudnya ya sama dengan kesaksian Abang begitu? Ya, untuk menunjukkan sama seperti itu saat Anda ingin mengkritisi kitab Anda. Ketika itu ditulis 400 tahun, Bang. 400 tahun itu jauh banget itu. Kemudian berpendapat orang yang ada di belakang 400 tahun. Sama seperti sekarang Anda mengkritik saya. Ketika saya menjabarkan tentang opung Anda. Kenapa Tidak ada opung 400 Anda tahun. bisa Anda kritisi, Itu tapi kepada penulisannya 30 tahun. tidak ada 400 tahun, keluarkan kepada saya manusia. Ya itu manuskripnya ada di Katolik Roma sana. Dia 30 sampai 40 tahun. Abang bisa dilihat di National Geographic itu tahun berapa manuskrip itu ditemukan begitu. Enggak, soal berbicara tinggal ngomong Bang, saya juga bisa data tentang apa namanya itu opung-opung Anda dulu adalah Germo yang ngejual PSK, ada itu, ada di mana ya, di perpustakaan dekat Bekasi sana ada Bang. Begini, makanya kan itu dilihat dari inkonsistensi dari penulisan itu, karena tidak ada naskah lain yang isinya sama dengan Injil Barnabas. Cuman Injil Barnabas saja yang ceritanya beda gitu dengan yang lain. Jadi tidak dianggap tidak valid, dan itu Untuk penulisannya 600 menunjukkan tahun. yang sebenarnya.
Bang, yang kalian yang imani adalah pendapat manusia tentang Yesus. Misalnya, Injil Barnabas pun dia sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Si Paulus pun sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Mau si Matius, mau si Lukas, bukan mau si pendapat, Yohanes sedang Tapi mengeluarkan kesaksian. pendapatnya tentang Yesus. Itu bukan pendapat tapi kesaksian. Oh yaudah, sekarang gini bang. Oke, kita masuk ke ayatnya. Pada mulanya firman, itu dari situ dulu. Pada mulanya firman apa namanya itu pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu pendapat Yesus atau pendapat orang lain tentang Yesus? Suaranya itu putus-putus Bang Daman, jadi nggak jelas. Suaranya putus-putus Bang Daman. Ya itu kan berdasarkan Jaringan saya nih. kesaksian Ini Yohanes bagus. begitu. Hmm. Kan kesaksian Itu Yohanes. berdasarkan kesaksian. Ya Yesus Oke. dia itu berkali-kali berkata begini, firmanku, firmanku. Dia berkali-kali berkata seperti itu, firmanku, firmanku begitu. Oke. Itu berarti Bapak sepakat dulu itu. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yesus apa pendapat? Bukan pendapat bang, itu kesaksian. Jadi para rasul ini kan saksi selama Yesus hidup di dunia. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, itulah yang diinterpretasikan oleh para rasul dari semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, itu kan mereka mengerti ketika sebelum itu sisi lain pandangan kan abang. Bang, gini bang, biar mudah dengar dulu berpikir. bang. Iya, saya Kalau itu dengar dulu bang. Yesus, Kan begini, Enggak, maksudnya biar nggak ditipu sebelum gereja. Yesus, sebentar dulu bang, ini kan konteksnya penulisan. Jadi sebelum Yesus bangkit, para rasul ini belum mengetahui identitas Yesus ini siapa sebenarnya. Sebelum Yesus bangkit ya, mereka belum tahu. Mereka masih bertanya-tanya, Wak, kok bisa dia punya otoritas berkata seperti ini? Terus kok tiba-tiba kok dari mana kuasa kok bisa melakukan mukjizat, bisa mengendalikan alam, bisa menciptakan zat begitu. Nah, setelah Yesus bangkit, para itu rasul berarti ini pendapat mereka bahwa Yesus Tuhan. kan dari kesaksian mereka, Bang. Setelah Yesus bangkit kan Thomas berkata dan para rasul kan mereka memanggil Yesus. Enggak, gini. Yesus, Bahasa Anda Thomas tadi berkata, bilang, mereka kenapa Yesus bisa kayak gini? Kenapa Yesus bisa kayak gitu kan? Yang Anda mau bilang kan? Untuk menunjukkan apa? Berarti mereka dulu tidak nyembah Yesus. Mereka hanya menciptakan ajaran agar Yesus disembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dituhankan. bukan menciptakan, Bang. Di situ kan di perjanjian baru kan Anda para sendiri rasul loh kan tadi bilang. begini, kan sudah saya bilang, itu bukan pendapat, tapi kesaksian. Apa kesaksian? Karena mereka melihat secara langsung kejadian, bukan bersaksi. Kalau bersaksi kan bisa tidak melihat, tapi kan tidak ada dasar begitu. Ini kesaksian. Kesaksian itu yang memang melihat dengan mata kepala sendiri begitu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus begitu. Nah, jadi sebelum Yesus mati itu mereka belum mengetahui paham betul identitas Yesus ini siapa sebenarnya dia begitu. Mereka masih bertanya-tanya sebelum Yesus bangkit itu mereka belum mengakui Yesus Tuhan di situ. Mereka masih bingung. Mereka masih terheran-heran dengan perkataan dia seperti aku dan Bapak bagaimana engkau melihat Bapak? Tunjukkan Bapak itu kepadaku, katanya begitu. Barang siapa yang melihat aku, Lukas, diam. terus kapan Paulus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu sebenarnya. Lanjut Bang Andi. Bukan Paulus, Bang. Ini kan penulisannya Yohanes, Matius dan Yohanes saksi Ya langsung. udah, kapan Yohanes sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah, itu tadi kan mereka masih dibilang belum yakin lah Yesus Tuhan. Cuman mereka yakin. Oke, gini bahwa aja deh Allah- kesimpulannya deh. Waktu mereka ngopi bareng, contohnya makan bareng, ngobrol bareng, apakah mereka ini tahu kalau Yesus Tuhan? Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan Saya nggak ada nanya misi, itu. Saya nggak nanya ada itu. misi dari Allah begitu. Ini loh bro, karena jangan muter lah. Bentar ya Bang Jibril. Kan Anda mengatakan Yesus Tuhan nih. Yesus itu punya Ya. keluarga. Ada bapaknya, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya, ada murid-muridnya. Oke lah, keluarga inti lah Ya. bersama murid.
Mereka sadar nggak waktu itu kalau Yesus adalah Tuhan? Sebelum Yesus bangkit, mereka belum sadar, tapi Oke. mereka sudah, maksudnya begini, mereka masih berpikir-pikir, wah, kok ada manusia berani ngomong seperti ini? Oke, udah begitu. cukup. Berarti nggak begitu. tahu ya, belum sadar. Nah, pertanyaan kedua Bukan nih. belum sadar. Bukan Ya belum udah, sadar. pertanyaan kedua Mereka- udah. Ya, Saya ya, cepet oke, nih oke. orangnya nih. Ada Pak Yusuf, ada Bunda Maria, ada adiknya Yusuf, ada murid-muridnya. Mereka ini, keluarga inti ini gitu. Tuhannya siapa waktu itu? Yang siapa? Bunda Maria, Pak Yusuf. Bunda Maria. Ntar dulu saya sebutin dulu. Bunda Maria, Pak Yusuf, adiknya Yesus, murid-muridnya Yesus. Mereka ini menyembah siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Belum. Belum. Jadi Yesus ini Tuhan baru toh. Begini, kan tadi saya bilang. Kok jadi begini lagi? Maria menganggap Yesus Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia menampakkan Iya. diri, kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Di situ kan ada Bunda Maria di situ. Saya nggak nanya saya tanya sebelum bangkit. Ada Yesus lagi di rumah, ada Maria, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya gitu ya. Ada murid-muridnya begitu. Masih ada Yesus nih. Nah, siapa yang mereka sembah ini? Siapa Tuhan mereka? Bapa, Yahweh, Bapa. Bapak. Belum menyembah Yesus toh? Ya sebelum kebangkitan. Oke, jadi mereka ini sejaman dengan Yesus, bareng-bareng ngobrol, makan, nyantai. Artinya mereka tidak menyembah Yesus. Betul apa betul? Belum. Belum. Artinya Yesus ini Tuhan baru dibuat kemudian. Selesai, lanjut. Kan Selesai tuh, gampang tuh, makanya saya teman-teman. bilang, Gampang mereka Gampang. kan mereka sadar ketika Yesus berkata, aku dan Bapa Selesai, udah. akulah dia, begitu. Udah selesai ya. Setelah bangkit, kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Berarti Di situ kan ada Bunda Maria. lu balik lagi. Berarti waktu Yesus hidup yang disembah mereka itu Yesus. Bapa Yahweh kan, tapi mereka meyakini bahwa dialah Gimana Mesias sih? yang dijanjikan. Saya Bahwa ulang kembali dialah sekali Mesias lagi deh. yang dijanjikan. Sekali lagi deh saya ulang. Thomas, Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, adik-adiknya Yesus. Waktu Yesus mereka sama nih, sekampung nih gitu ya, akrab nih. Mereka beribadah kemana dan menyembah siapa? Kepada Bapa Yahweh sebagai Judaism. Berarti bukan Yesus yang disembah toh? Sebelum kebangkitan Yesus. Ya artinya waktu itu belum Yesus disembah toh? Sebelum kebangkitan. Iya, mereka- waktu itu Yesus nggak disembah toh? Ya sebelum kebangkitan, Iya, kebangkitan. oke. Iya, artinya Iya. waktu itu mereka tidak menyembah Yesus, betul? Sebelum kebangkitan, sesudah barulah mereka menyembah Yesus, begitu. Jadi mereka ini tadinya menyembah Bapa, beralih menyembah Yesus, betul? Jadi, Ya, betul. jadi sembahan awalnya Bapa, kemudian Bapa dianggurin, mereka beralih menyembah Yesus, betul? Ya, karena Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku." Ya kan itu masih sejaman, Thomas nggak nyembah Yesus waktu itu. Setelah kebangkitan, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Iya, Thomas. Waktu sejaman ketemu Yesus, dia nggak sembah Yesus. Dia menyembah ke sinagog, menyembah Bapa. Nah, setelah kebangkitan, menurut kamu, mereka mengganti sembahannya dari Bapa menjadi Yesus, betul? Tidak ada mengganti sembahan. Nah, tadinya Karena Bapa kan jadi Yesus kok. tidak ada entitas berbeda, karena Yesus berkata, Mulai ngaco kan? Ya udah, cukup. dia Ngaco. dia dan yang Bapa lain. satu, dan dia berasal dari surga, begitu. Saya nggak nanya itu. Lanjut. Baik. Bang Ganda ini tadi Kristen ya, Bang Ganda? Iya. Ganda Situmeang. Oke. Iya, Protestan saya ya. Kristen. Bang Evangelis sama Bang Darius, Kristennya ada 3. Mohon disimak baik-baik ya, kalau sementara ada penjelasan pembelajaran dari dosen-dosen dari Vatikan ya, teman-teman Kristen dipelajari, disimak baik-baik. Siapa man? Kan, jadi Bapak itulah Bapak Assalamualaikum Yahweh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Yahweh. Jadi tidak ada mengganti sesembahan. Tidak ada mengganti sesembahan, begitu. Bang Evangelis, sabar Bang ya. Sabar ya. Bang Logos, tadi saya suka banget tuh kalau pas Abang bilang saksi hidup. Itu tulisannya di mana Bang? Boleh tolong ajarin saya nggak Bang?
Ya, itu kan berdasarkan kesaksian. Jadi Iya, berdasarkan kesaksian kan pasti ada data jelasnya kan. Karena kalau kodeks itu di abad keempat, habis itu papirus itu ada 118, P1 di abad 3 dan seterusnya. Tertuanya itu P52 sama P90 itu 200 tahun setelah kejadian. Jadi saksinya nih, ini nulisnya di mana nih Bang? Tolong ajarin saya dong Bang. kalau untuk spesifiknya Anda Kebalik tuh, Pak. bisa lihat di ada 5.000 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip. Mantap, 5.000 manuskrip itu 98%-nya ada di abad 10, 11, 12, 13 sampai 16. Yang ada di abad 1 itu 0, di abad 2 itu ada 4, di abad 3 itu ada 3, di abad 4 itu ada 30, di abad 5 itu ada 51. Saya mesti ajarin ya Bang. Abang dong yang ajarin saya. Saksi hidupnya itu di mana Bang tulisannya? Tolong ajarin saya Bang. Kalau itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kuliah Oh, teologi. jadi tadi saksi hidupnya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas saya. Iya, berarti cita-cita sama angan-angan Teologi. Abang. Iya. Berarti angan-angan sama cita-cita ya, saksi hidup nih yang nulis ya. Saya hanya jemaat biasa begitu. Wah, kok tiba-tiba langsung jemaat biasa? Enggak, tadi kan kita ngobrol, Abang bilang si saksi yang nulis nih, saksinya nih yang ngelihat dia bangkit ini itu. Tapi begitu kita lihat manuskripnya, yang Abang bilang ada 5.000 lebih itu dimulai dari abad 9 ramenya, ada 117 tuh di abad 9. Di abad 10 ada 159, di abad 11 ada 443, di abad 12 ada 551, and so on. Jadi maksud saya saksi hidup kan mestinya tulisannya jelas ya Bang ya, di abad 1, 2, 3 ya? Itu di mana tuh Bang? Tolong ajarin saya Bang. Kalau untuk kodeks manuskrip itu bukan kapasitas saya begitu karena saya tidak ada datanya begitu. Jadi imani saja nih kitab ditulis sama saksi gitu ya? Iya, manuskripnya ada 5.000 manuskrip. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu bukan kapasitas saya begitu. Bang, Doraemon juga dicetak 2 juta kopi Bang. Nggak ada masalah kalau 5.000 tapi ada 5.000 tapi abad 9 tuh nggak ada korelasinya. Misi. Iya, saya permisi. Iya, selamat. Ya, selamat datang. Bang Ganda. Ini saya Ganda Stumai yang asli orang Kristen. Wih, mantap. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Saya mau nanya gini Bang. Yang berarti maksudnya Wah, itu kenapa ada suara logika di situ Bang? hewan peliharaan bos. Oh, oke. Ada suara Jaga tuan rumah. logika di situ. Jaga rumah. Siap. Ini tadi maksudnya omongan dari abang logo ini tadi sama kayak aku waktu di karismatik ini Bang. Kenapa aku bilang gitu? Dia kan kalau yang namanya gereja ini kan bercabang-cabang dia, bukan cuma satu aja gereja, ada di HKBP, ada di segala macam itu kan. Soal masih kalau masalah agama ini di Kristen aja pun aku masih linglung Bang, masih linglung. Aku bilang masih sesak lah, aku bilang sedikit gini. Enggak, Abang tanya kenapa gitu? Gimana Bang? Maksud saya tadi yang kayak Bang Lugo tadi bilang ini sama yang Abang bilang tadi, Yesus setelah Yesus dinaik baru disembah gitu. Ibarat katanya tadi. Bisa Kau bingung kan? Sama lah aku juga bingung. Ya, Kau aku bingung Bang. sekarang. Mungkin Dari dulu mungkin saya gini. bingung itu. Mohon maaf Bang, aku mau bicara. Iya, gimana Bang? Gini Bang, memang betul yang Abang bilang itu. Memang aku gitunya dulu aku waktu di karismatik. Di karismatik ini kalau pernah orang Abang yang agak muslim dengarkan orang yang tepuk-tepuk tangan di gereja gitu, itulah dulu gereja aku memang. Kenapa aku bilang gitu? Kan di dalam pemerintahan kita ini kan ada dia hari kematian Isa Al-Masih dan hari kebangkitan Isa Al-Masih, ada itu kan Bang? Di kalender pemerintahan kita ini. Jadi gini, waktu aku di karismatik, aku ziarah ke makam nenekku lah aku bilang gitu, keluargaku ziarah di sana. Terus aku berpikir gini, ini waktu aku di karismatik memang Yesus ketertuhankan, memang Yesus ketertuhankan, dia ketuhankan memang. Aku memang Kristen, tapi Yesus ketertuhankan di situ waktu itu, ya kan?
Jadi pas aku ziarah gini, nangis lah aku, nangis kuatnya nangis. Karena udah tinggalkan nenek kita, kan kita sayang sama nenek kita gitu, nangis aku, nangis. Terus aku berpikir gini, loh, emangnya matinya Tuhannya dalam hati awak? Jadi kalau mati Tuhan siapa lagi Tuhan kami dalam hatiku? Jadi dari karismatik itu pindahlah aku ke HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan yang dibawakan Martin Luther di zamannya itu. Ke HKBP pindahku, di sana disebutkan nama Tuhan Allah. Di sana disebutkan, dibilangnya gini, ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus untuk kami. Makanya aku kenal sama Allah, makanya aku kenal sama Yesus. Mau lanjut apa Jadi, ini Bang Jibril? Terusin dulu Bang Enggak, Jibril ini- tadi. Ini saya jadi termenung karena ini karena curhatannya keren. Enggak, Bang X Logos. Ya bang. Iya, Bang. Iya, jadi yang abang imani, yang abang tahu secara konkret nih, kitab abang itu asalnya dari mana, Bang? Ya asalnya dari Israel bang. Bukan, maksudnya penulisnya siapa, atau abang memang mengimani yang nulis nih muridnya gitu ya? Ya para rasul lah bang, karena itu kan mereka itu kesaksian bukan bersaksi bang. Karena bersaksi Tanpa itu bisa bukti kita ya? melihat. Tanpa bukti ya? Begini bang, itu saksi, abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu kan artinya melihat langsung. Jadi di Alkitab Saksi. itu tidak ada kata bersaksi, tapi kesaksian atau saksi mata begitu. Jadi kalau bersaksi ini kan bisa jadi tidak melihat, misalnya saksi ahli. Tapi dasarnya apa? Mungkin dasarnya Bang, coba sebelum menyesatkan, abang diksinya benerin dulu. Saksi itu secara kata itu definisinya apa, Bang? Harus ngelihat. Ya saksi melihat langsung. Abang bisa buka KBBI bang. Apa arti saksi bang? Saksi orang yang melihat dan mengetahui atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Mengetahui juga bisa, nggak harus ngelihat. Saya bersaksi ada oksigen yang saya hirup nih sekarang. Saya mengetahui, Begini, Bang. nggak mesti saya lihat. Bukan, saya lurusin narasinya, Bang. Jadi kalau saksi mesti ngelihat, itu enggak. Itu satu. Kedua, abang jangan melebar kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Yang abang imani, yang menulis gospel abang ini kan murid-murid tanpa bukti. Abang maunya buktinya seperti apa? Manuskripnya, manuskrip Bang, manuskrip. 2000 tahun yang lalu belum ada Manuskrip, kamera. abang jangan langsung cacat mental dong. Masa video di abad 1? Manuskrip Bang, abad 1. Kan sudah saya bilang, Bang, manuskrip itu semua ada 5.000 lebih salinan di Katolik Tapi saya Roma. udah bilang juga 5.000 lebih itu 98%-nya dari abad 9 onwards. Abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi sekarang yang saya tanya, abang mengimani ini ditulis muridnya itu tanpa bukti. Kan kesaksian bang. Aduh, abang ini lucu. Buktinya nggak ada bang, manuskripnya itu nggak ada bangku ganteng. Manuskripnya kan ada di 5.000 lebih dari 5.000 salinan. Bang, di Katolik Waduh, Roma. langsung. Kalau abang nggak percaya, bang, datang Katolik aja lah ke sana, Bang. Katolik Ketemu aja sama- nggak usah. Ini saya bisa ke Fatlib sekarang. Tahu Fatlib nggak? Itu kan manuskripnya tersimpan bang, tersimpan. Dan itu Tahu manuskripnya nggak bang? Nih ya, saya tunjukin aja ya. manuskrip itu kenapa bisa ada 5.000 manuskrip? Ini saya tunjukin aja ya. Untuk mempertahankan keaslian isinya begitu. Iya, Doraemon juga dicetak 2 juta bang. Bukan berarti asli. Nih, kalau mau suruh saya ke Vatikan, kita di sini ada dg.fatlib.it. DG ini artinya digital, Fat ini artinya Vatikan, Lib ini artinya library, it ini Itali, ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library. Saya nggak usah ke Vatikan, nanti di sana juga dibilang begitu ke sono dibilang nggak ada lagi abad 1 abad 2-nya kan sayang tiketnya. Habis itu kita buka nih manuskripnya. Ini masih Fatlib. Ini daftar isinya, ini kitab abang nih. Ini daftar isinya, habis itu semua ada di sini. Nah, ini yang Vatikan kalau kita lihat, ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini kalau kita lihat sumbernya dari mana? Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Ini Pusat Studi Perjanjian Naskah
Perjanjian Baru. Yang abang bilang Vatikanus tadi, dari Vatikan, nih yang paling tua. Lihat abad berapa nih bang? Abad keempat. 1 gitu ya, kita bacanya ya, menurut iman kita ya. 3 itu bang. Oh 3 itu. Kalau untuk pembahasan ke sini itu yang lebih mengerti Pak Pendeta begitu, karena ini bukan kapasitas saya. Seorang Kristen itu nggak perlu memahami manuskrip. Enggak, buktinya memang kuliah ditulis teologi, murid-murid begitu. itu apa Itu bukan bang? kapasitas saya begitu. Oh jadi imani saja Bukan ya. kapasitas saya. Iya jadi imani saja ya murid yang nulis ya. Seorang Kristen itu tidak perlu harus mengetahui manuskrip ini tahun berapa, abad berapa. Iya jadi Orang Kristen itu kan yang tadi katanya sih paling menemani Yesus saksi. Kristus. Begitu ditanya buktinya nggak ada, nggak langsung imani saja. Gimana sih? Bang, aku mau nanya nih. Oi, Ini, aku mau nanya nih. abang mau nanya sama siapa? Sama semuanya yang agama Muslim di sini. Siap. Aku tanya dulu sama abang. Yang tahu nggak yang Nabi Ibrahim? Kalau kami Nabi Abraham tuh Abraham. Tahu kan? Iya tahu bang. Dalam Alkitab kami sesungguhnya di sana anak yang dikasih Abraham yang ingin dikurbankan di Gunung Sinai yang ingin dikurbankan itu Ishak. Jadi kenapa kawan-kawanku Muslim di sini semuanya bilang Ismail? Dari mana jalannya pula? Nggak nyambung sama pembahasan. Keluar ini. Nggak nyambung. Enggak, ini Bang Ganda ini Kristen kan, non Muslim kan? Jadi bedanya agama kita itu beda agama kita itu mungkin dari sana perselisihannya. Soalnya Oh, kami enggak dari bang, kitab itu agama kita ini berbeda ini. Abang itu Tuhannya bukan langit yang pencipta langit bumi beserta isinya. Abang menyembah makhluk. Aku menyembah situ Allah bang. Di mana datanya bang? Aku menyembah Allah bang. Aku menyembah Allah. Enggak, Jujur, di aku mana menyembah datanya Allah. bang? Menyembah makhluk bang. Aku menyembah Allah. Tuhan Bang Logos siapa? Ini korek gue nggak bisa hidup lagi. Tuhan Yesus Kristus. Nah, makhluk kan, ciptaan bukan? Tuhanku Tuhan Allah. Dalam kemanusiaannya Iya makhluk kan. begini. Yesus itu makhluk kan, diciptakan kan. Semua yang diciptakan itu makhluk, Bang Logos. Kok marah dibilang makhluk sih? Tapi begini bang, Yesus tidak diciptakan, dia dilahirkan begitu. Ya udah ini lebih parah lagi. Ya udah dilahirkan, berarti makhluk kan? Setelah penciptaan itu selesai, waktu di kitab Kejadian itu kan di situ masa penciptaan. Ya. Setelah itu tidak ada lagi penciptaan, di situ semua itu berjalan dengan hukumnya Tuhan. Misalnya manusia harus beranak cucu, kan harus ada hubungan biologis. Apakah Yesus adalah manusia pertama? Kan tidak. Karena Yesus Enggak, ini ujungnya abang nyembah makhluk juga. Yesus itu dilahirkan berarti kan, abang bilang? Nah, makanya Ya makhluk dong. hakikat keilahian dalam kekristenan itu bukan manusia, bukan tubuh, tapi apa? Abang bisa baca di Yohanes. Coba gini aja tanya gini. Misal gini Bang Logos. Enggak, itu Bang Adrian maaf. Dari tadi kitab dia kan kita beriman berdasarkan kitab kan. Dia udah imani saja Bang. Jadi udah abang gas aja Bang, maju Bang. Saya kalau imani saja gini susah Bang. Ya gini Bang Logos, maksudnya Bang Jibril tadi kan menjelaskan soal kitab. Itu tadi udah ditangkap belum? Kan sudah saya bilang, itu bukan kapasitas saya untuk kodeks, manuskrip. Nah, bukan itu kapasitasnya. saya. Ya itu Sebagai kapasitasnya. Seorang Kristen tidak perlu sampai memahami ke situ. Enggak usah ngotot kalau itu saksinya kalau nggak tahu berarti. Itu kapasitasnya, itu abang bisa tanyakan ke yang kuliah di bagian teologi ya. Itu abang bisa tanyakan. Itu kapasitasnya Bang Jibril, itu kapasitas saya itu. Iya makanya Itu. Dengarlah, Bang. perlu Bang. perlu abang Sebenarnya tanyakan kepada mereka begitu. Loh lah justru kita ngasih tahu Bang. Kita udah belajar gitu loh, kita udah mempelajari apa yang ditampilkan Bang Jibril tadi, kita udah pelajari juga gitu loh.
Dengarlah, kita Bang. nggak Dengarlah, Bang. ngarang. Injil Barnabas ada nggak manuskripnya? Ada nggak Injil yang sama dengan Injil Barnabas? Ada, tapi Ada. tapi Injil Barnabas oke. itu di Ada abad yang keempat begitu. juga tetap nggak ada sanatnya, tetap nggak ada chain of narrationsnya. Nggak usah melebar ke Barnabas, nanti kamu yang lebih pusing. Yang 4 yang kamu imanin aja, betul nggak mereka yang nulis? Barnabas itu ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Kan tidak ada. Mana Nggak yang lebih ada. dulu? Mana yang lebih dulu, Injil Sinoptik apa Kamu Injil nggak, tunggu Barnabas? deh. Kamu tahu nggak Barnabas itu Injil Barnabas itu tulisannya dalam bahasa apa? Bahasa Italia dan Spanyol, dan itu ditulis pada abad pertengahan, dan itu dalam konteks sosial. Abad pertengahan berapa? Tidak sesuai dengan konteks budaya di Timur Tengah. Jadi makanya kenapa kitab itu dibuang, karena tidak sesuai. Itali di dengan- Timur Tengah ya, siap. Heeh. Ya, gimana? Itali Timur Tengah ya. Kan sudah saya bilang itu konteks isi Injil Barnabas. Kalau di Enggak, nih orang kenapa dia nggak tahu habis itu dilariin kemana-mana sih? Itu tidak ada tradisi di Timur Enggak, ini Tengah. kenapa kita ngomongin Barnabas nih? Kita kenapa ngomongin Barnabas nih? Abang mau kemana sih? Ya makanya kalau Pada untuk mulanya manuskrip, saya yang bertanya, Bang. Itu Pada bukan mulanya saya kapasitas bertanya saya. tentang Enggak, kok Barnabas. tiba-tiba ke Barnabas? Lu mau kemana sih? Itu yang dibahas kok oleh orang lain, terus saya kapan bertanya? Mana inti dari Barnabas? Mana udah ini? Ya udah kalau begitu saya menambah ban aja kalau nggak ada jawaban. Silakan Bang Ardi. itu bukan kapasitas saya, Bang, kalau untuk menjelaskan manuskrip, Ya, kodeks. gini, Bang Tapi Logos. saya paham itu. Tapi Gini, kalau Bang untuk Logos. lebih Bang spesifik Logos. itu bukan kapasitas saya begitu. Gini Bang Logos, kami umat Islam ini belajar. Ya kan, orang belajar itu tidak harus di perkuliahan, betul nggak? Betul nggak? Ya coba tunjukkan